Amerika Serikat, AS, siap menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap China atas dugaan transfer barang dan komponen yang memiliki kegunaan ganda, yang diduga dapat digunakan kompleks industri militer Rusia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengungkapkan ancaman itu pada Jumat, tanggal 26 April, tahun 2024, berbicara pada konferensi pers di Beijing setelah pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping. Pejabat AS tersebut mengingat Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 100 entitas China dan sepenuhnya siap untuk bertindak dan mengambil tindakan tambahan. Blinken mengklaim dugaan dukungan China terhadap industri pertahanan Rusia menimbulkan kekhawatiran tidak hanya mengenai situasi di Ukraina, namun juga mengenai ancaman jangka menengah dan panjang yang dirasakan banyak orang Eropa secara mendalam terhadap Rusia. Awal pekan ini, Wall Street Journal juga melaporkan AS sedang menyusun sanksi yang dapat memutus beberapa bank China dari sistem keuangan global, kecuali Beijing memutuskan hubungan ekonominya dengan Rusia. Media tersebut mengklaim para pejabat AS percaya perdagangan dengan China telah memungkinkan Rusia membangun kembali kapasitas industri militernya dan dapat membantunya mengalahkan Ukraina dalam perang gesekan. Beijing, sebaliknya, menuduh AS munafik karena memberikan bantuan miliaran dolar kepada Ukraina dan mengkritik secara tidak masuk akal hubungan perdagangan dan ekonomi normal antara Rusia dan China. Ini adalah pendekatan yang sangat munafik dan tidak bertanggung jawab, tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbing kepada wartawan pada Jumat sebagai tanggapan atas kekhawatiran Blinken tentang dukungan Beijing terhadap Moskow. China juga dengan keras menolak tuduhan yang dilontarkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg yang memicu konflik Ukraina. Beijing malah menyalahkan NATO karena memicu krisis ini dengan melanjutkan ekspansinya di Eropa dan menolak menghormati kekhawatiran keamanan nasional Rusia. Setelah pertemuannya dengan Blinken, Presiden Xi menyarankan Amerika Serikat dan China harus menjadi mitra, bukan saingan, dan harus berusaha mencapai keberhasilan bersama dan tidak saling merugikan. Saya mengusulkan 3 prinsip utama: saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ini bukan hanya ringkasan pengalaman masa lalu, tapi juga panduan untuk masa depan, ujar pemimpin China tersebut. Beijing telah mempertahankan kebijakan netralitas dalam konflik Ukraina, dan para pejabat China berulang kali menyatakan negaranya tidak menjual senjata ke Rusia atau Ukraina. Awal bulan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menegaskan Beijing mengatur ekspor barang-barang penggunaan ganda sesuai dengan undang-undang dan peraturan, dan mendesak negara-negara terkait tidak mencoreng atau menyerang hubungan normal antara China dan Rusia. Pada Desember tahun lalu, Presiden AS Joe Biden mengeluarkan dekret yang memungkinkan sanksi terhadap lembaga keuangan asing yang terus berhubungan dengan Rusia. Ini menargetkan pemberi pinjaman di luar yurisdiksi AS dan Uni Eropa, UE, yang membantu Rusia mendapatkan barang-barang sensitif, yang dilaporkan mencakup semikonduktor, peralatan mesin, prekursor kimia, bantalan bola, dan sistem optik.